sedekah kamu dan berterima kasih atas kebaikan niat kamu. Jadi hanya lewat di padang pasir, kemudian lihat pasir sangat banyak, ya kan, hamparan pasir yang begitu banyak, sedangkan orang-orang Bani Israel pada saat itu sedang dilanda kelaparan, pacaklik, tidak ada air, tidak ada makanan. Akhirnya di dalam hati dia saja hanya berkata, ya Allah, seandainya pasir-pasir ini menjadi makanan semuanya, niscaya aku akan bagikan kepada manusia-manusia yang sekarang yang sedang kelaparan. Maka Allah mengirim wahyu kepada Nabi pada zaman tersebut, katakan kepada fulan yang ada iktikad atau niat baik di dalam hatinya, katakan kepada dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekah kamu dan berterima kasih atas kebaikan niat kamu. Subhanallah. Tidak perlu buat apa-apa, lewat niat yang baik Allah kasih bisyarah dan kabar gembira kepada dia. Wa ataka thawaba ma law kana ta'aman fatasaddaqta bihi, dan dia memberikan kepada engkau thawaba ma law kana ta'aman fatasaddaqta bihi, memberikan kepada engkau pahala seandainya itu pasir-pasir tersebut menjadi makanan dan engkau bersedekah dengan pasir tersebut. Jadi luar biasa. Ya Allah, ya, yang berinya Allah, kan? Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya, ya kan? Tidak akan habis kekayaannya kalau dia memberikan satu pahala, hitungan pasir-pasir tersebut diberikan kepada seseorang, maka tidak akan kurang. Kekayaan Allah tidak akan kurang, kerajaan Allah tidak akan kurang, kemuliaan Allah tidak akan kurang, kehebatan Allah tidak akan kurang sama sekali. Ya, sama sekali tidak akan kurang. Ya, kita yang selalu meminta, ya kan, supaya ditambah nikmat-nikmat tersebut, kan. Selalu kita meminta, seandainya Allah berikan kepada seluruh hambanya kemuliaan, kekayaan, kerajaan setiap hambanya, ya, maka tidak akan kurang kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka tidak akan kurang sedikit pun kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Oleh karenanya, ya kan, pada suatu saat Nabi SAW menasihatkan kepada sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pada saat itu masih kecil Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, ya. Rasulullah memanggil dia, ya gulam, wahai anak kecil, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku ingin mengajar engkau, wahai anak kecil, sepupuku, beberapa kalimat. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ya, gimana kita bisa jaga Allah? Ya, jaga Allah di dalam perintahnya, jaga Allah di dalam larangannya, ya kan, kita menjaga Allah. Sehingga pada suatu saat di dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada kita sebagai hambanya, wahai fulan, wahai hamba-hambaku, aku dalam keadaan lapar. Allah mengatakan kepada kita, aku dalam keadaan lapar tetapi engkau tidak memberi makan kepadaku. Aku dalam keadaan lapar tetapi engkau tidak datang memberi makan kepadaku. Lalu hamba tersebut menjawab kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau zat yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beranak, dan tidak, ya kan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa dengan hambanya. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya ada salah seorang hambaku yang dalam keadaan lapar, tetapi engkau tidak datang untuk memberi makan kepada hamba tersebut. Seandainya engkau datang dan memberi makan kepada salah seorang hambaku yang sedang dalam keadaan lapar tersebut, maka di mataku seakan-akan engkau telah memberi makan kepada aku, kata Allah. Ya. Wahai hambaku, kata Allah, aku dalam keadaan sakit, tetapi engkau tidak menziarahi aku atau tidak pergi ke melihat aku, menyambangi aku. Ya Allah, bagaimana engkau tidak pernah sakit? Engkau sama sekali
sekali tidak pernah mengalami sakit, ya Allah. Engkau adalah zat yang memberikan penyakit dan memberikan kesembuhan tersebut, dan engkau bebas dari penyakit itu. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, ya kan, kalau seandainya ada salah seorang hambaku dalam keadaan sakit, tetanggamu atau kenalanmu atau kerabatmu dalam keadaan sakit, kemudian engkau menyambangi dia, engkau melihat dia, engkau memberikan pertolongan atau motivasi kepada dia, semangat kepada dia, berarti seakan-akan engkau telah mengunjungi aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah gambarannya. Jadi berarti dari hadis qudsi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya itu sangat dekat. Kalau kita ada hubungan itu, berarti Allah benar-benar dekat dengan kita. Nah itu, berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala terasa Allah itu dekat dengan dia. Tapi berapa banyak dari mereka merasa bahwa Allah jauh dengan dia. Kenapa? Karena dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun menjauh dari dia. Ya kan, man kariha lika Allah karihallahu lika'ah, dalam hadis kan. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Sebaliknya, man ahabba lika Allah ahabballahu lika'ah. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah juga senang bertemu dengan dia. Jadi ingin mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi bahwa sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, minta perlindungan, minta kepada Allah. Kalau minta perlindungan, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah, jangan minta mengemis kepada manusia. Ya. Minta kepada Allah, Allah akan kirim wasilah, ya. Akan kirim perantaranya, akan menggerakkan hati hambanya, akan memperhatikan, akan mengetuk hati hamba tersebut untuk datang kepadamu, memberi pertolongan kepadamu, karena yang mengetuk hati dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan yang ditanamkan oleh orang-orang soleh kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kepada anak-anak didiknya, supaya mereka tidak sekali bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Tetapi harus diketahui bahwa ibarat di dalam Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada seseorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan mendapat penglihatan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hamba tersebut ada hubungan baik dengan Allah. Iya kan? Di mana saja ibadah dulu baru minta. Jangan minta aja tak pernah ibadah. Iya, sehingga akhirnya dia hanya berdoa dan dia mengatakan suudzon, akhirnya berburuk sangka kepada Allah, aku selalu berdoa dan tidak pernah mendapatkan ijabah atau pengabulan doa. Salah kamu tidak tepat, ya kan? Cara kamu salah, metode kamu keliru. Al-Quran sudah mengajarkan, setiap hari kamu baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau na'budu, beribadah dulu, baru minta pertolongan. Paham? Seperti itu kan? Ya, caranya seperti itu. Beribadah dulu, baru minta kepada Allah. Ya. Tidak mungkin kita menyamakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak bisa dipersamakan. Tetapi seperti itulah keadaannya ketika kita, ya kan, memerlukan pertolongan seseorang, tentunya kita harus datang kepada dia. Paham? Saat dia kita telepon suruh datang, saya ada perlu sama kamu, kamu datang. Kita yang datang kepada dia karena kita perlu dengan dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Salatnya dulu baru korban. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dilepaskan tentang ibadah kepada Allah, hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru setelah itu berkorban. Ya. Itu semuanya
kenikmatan tersebut adalah buah dari ibadah yang kita lakukan, dan ibadah itu sendiri adalah nikmat yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ahli ibadah, itu nikmat yang luar biasa. Ya. Orang di luar sana itu yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak zakat, yang tidak ngerti agama, ya. Kalau ditanyakan hati kecilnya, mereka ingin menjadi orang ahli ibadah. Tapi hanya tidak digiring oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak dijadikan dan tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi minal abidin, dia termasuk orang-orang ahli ibadah. Jadi ini seperti itu niat. Jadi murahnya Allah, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga hanya terlintas niat yang baik di dalam hatinya, Allah mengatakan, aku sudah menerima sedekah yang kamu, yang hanya niat saja. Sedekah Allah banyak sekali, ya. Itu luar biasa, ya. Kemudian an Zaid bin Thabit, dari Zaid, sahabat Zaid bin Thabit, ya. Zaid bin Thabit ini seorang sahabat termasuk katibul wahyi, ya, yang menulis wahyu. Kalau ada surat-surat Nabi mau menulis surat, ya, Zaid bin Thabit ini yang tukang tulisnya. Pintar, salah seorang sahabat yang pintar, sehingga Nabi mengatakan afradukum Zaidan, yang paling mengerti tentang ilmu waris, ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit, kata Rasulullah. Sehingga pada suatu saat Rasulullah menyuruh Zaid bin Thabit ini untuk belajar bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani, ya, supaya belajar bahasa Ibrani, supaya mengerti tentang bahasa Ibrani. Itu diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah kita untuk belajar bahasa asing, ya, untuk belajar bahasa asing itu perintah dari Nabi. Ta'allam lughata qaumin taslam min makrihim, kata Rasulullah. Kamu belajar bahasa orang lain, kamu akan selamat dari tipu daya mereka. Ya. Belajar ya bahasa Cina. Tadi tak ada kena akalkan Cina tu. Ya. Bahasa Cina. Apa enggak? Itu perintah dari Nabi. Bahasa Inggris belajar, ya kan? Tapi yang utama kan bahasa Arab, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ahibbul Arab li thalathin, cintai orang Arab itu karena tiga faktor ini. Li'anni Arabiyyun, karena aku orang Arab. Wal Quran Arabiyyun, Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Wa lughatul ahli jannah fil jannah Arabiyyun, dan bahasanya penghuni surga kelak di surga nanti adalah bahasa Arab. Tak ada bahasa Cina dalam surga, tak ada. Bahasa Jepang, bahasa Inggris tak ada di dalam di dalam surga nanti. Lalu mungkin ada yang bertanya, kan, gimana di dunia kita tak bisa bahasa Arab, tak bisa masuk surga? Oh, tidak seperti itu, ya. Artinya tergantung amal itu semuanya, ya. Artinya komunikasi yang dipakai di surga nanti, yaitu bahasa yang paling mulia, ya, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan bahasa yang bahasa yang mempunyai keunggulan, ya. Tulisannya dimulai dari kanan, kan? Tidak ada bahasa di dunia itu tulisannya mulai dari kanan. Hanya bahasa Arab saja mulai dari kanan, semuanya dari kiri. Kalau menulis bahasa-bahasa lain, kamu cari saja bahasa apa yang mulainya dari kanan, tidak ada. Dari kiri, tak tahulah kalau nulis kebalik. Ayo, ini Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang alim, dan Rasulullah mengakui keilmuannya, ya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah. Siapa yang dunia menjadi keinginannya, ya, kesenangan dia, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan mempersulit perkaranya, ya kan? Farraqallahu bi amrah, bercerai-berai dia punya urusan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, dan Allah menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ya, pikirannya dunia aja, tidak ada pikiran akhirat. Dari pagi, dari subuh sampai malam, ya, yang dipikirkan dunia terus. Tidak sempat sudah ke masjid, tidak sempat ke majelis taklim, tidak sempat mau buka Al-Quran, tidak sempat.
pikirannya dunia saja. Ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah menjadikan kefakiran itu di pelupuk matanya kedua. Jadi di dua matanya selalu. Orang yang fakir itu bukan orang yang fakir tidak punya duit ya. Orang yang fakir merasa kurang apa yang ada pada dirinya. Ya kan? Orang yang fakir yang sebenarnya dia merasa kurang dari apa yang Allah berikan kepada dirinya. Orang yang kaya bukan orang banyak duit, artinya orang yang merasa cukup dengan Allah berikan kepada dia. Bagaimana? Ya, seperti itu. Kalau dia sudah punya 10 miliar, repot, mentar proyek sini, mentar ini, pusing dia. Padahal sudah banyak duitnya nih, 10 miliar lah duitnya. Tapi kebimbangan sana, kebimbangan sini, iya. Nah, itu masih fakir. Ada orang yang punya 200.000 ya kantong, tapi rahasia aja dia, tenang saja hidupnya. Nah ini kaya ini. Jadi kita ini banyak orang fakir berarti sekarang kan, walaupun dia punya pesawat masih fakir. Fuqara. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu minha, dan tidak datang kepada dia dari dunia ini kecuali ma kutiba lahu minha, kecuali yang telah ditetapkan lahu baginya minha dari dunia tersebut. Wa man kanatil akhirah niyatahu, siapa yang akhirat menjadi niatnya, maksud dan tujuan hidupnya, jama'allahu amrah, Allah akan mengumpulkan perkaranya, artinya akan merapikan urusannya, memudahkan urusannya. Ini kan cerai-berai dari urusannya kan, ini dirapikan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan kaya di hatinya. Kaya itu ada di dalam hatinya. Ya. Jadi kalau niatnya untuk akhirat, ya kan, tujuan kita akhirat. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Ya, tujuan saya supaya menyenangkan kaum muslimin. Ya kan, tujuan akhirat semuanya. Mengapa kamu besarkan halaman rumahmu ya, supaya kalau orang belajar enak, kalau orang ada kegiatan-kegiatan yang baik dia bisa pakai. Kenapa kamu baguskan masjid supaya orang betah, ya, betah di masjid berlama-lama, bisa sholat di dalam masjid. Begitu tujuannya, hanya akhirat saja. Ya. Kita mengalami, dan kita mengalami hal tersebut bukan teori tapi praktek. Dari guru-guru kita ambil ilmunya, teorinya, dan prakteknya langsung. Nah, saya punya guru almarhum al-Maghfur Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Tujuan dia itu akhirat terus. Tujuan dia agama terus. Tidak ada terlintas di dalam benaknya untuk duit, untuk kekayaan, sama sekali. Subhanallah. Dan kita saksikan itu. Saya ini langsung yang mengalaminya, saya sendiri ya. Pada suatu saat udah tak betah, sudah di pondok kan, pesantren tak betah di pesantren, yang kan pesantren gitu ya hidupnya kan, dalam pagar ya tidak betah, pasti ada bosan kan, ada mau berhenti, izin, sudah mau berhenti, azan dulu nanti teruskan cerita.